Halo teman-teman membaca, selamat datang kembali di segmen darimu, daftar informasi untukmu yang akan membagikan daftar rekomendasi novel fiksi sejarah. Dengan menggabungkan unsur fiksi dan peristiwa nyata, novel-novel fiksi sejarah mempunyai daya tarik tersendiri bagi para pembacanya. Seperti 5 novel yang akan kami bagikan kali ini. Jadi langsung aja yuk kita masuk ke daftar bukunya. Di daftar yang pertama, kita punya kisah perihnya hidup di tengah peperangan yang terjadi di Suriah, yang ditulis dengan indah oleh Zulfa Katuh dalam novel berjudul As Long as the Lemon Trees Grow. Dalam novel ini diceritakan betapa kacau balaunya Suriah saat terjadi perang yang memaksa semua orang untuk mengubah jalan hidupnya. Seperti saat tukang kebersihan yang tiba-tiba saja berubah profesi menjadi seorang perawat untuk menolong sesama manusia. Apalagi yang terjadi dengan Salama, si tokoh utama yang baru saja menempuh pendidikan farmasi selama 1 tahun yang mendadak posisinya menjadi setara dengan dokter senior saat kekacauan ini terjadi. Akibat perang itu, Salama kehilangan ayah, ibu, dan saudaranya. Dan karena itu juga, Salama ingin meninggalkan tanah kelahirannya. Namun di tengah keadaan itu, Salama bertemu dengan Kinan, seorang laki-laki yang juga kehilangan orang tuanya, yang kemudian dikisahkan dalam novel ini mereka saling jatuh cinta. Lalu bagaimana ya kelanjutan kisah mereka berdua? Kisah Salama dan Kinan ini telah menyentuh hati jutaan pembaca di seluruh dunia. Si penulis pun juga mampu menceritakan kesengsaraan dan pengorbanan ini dengan begitu indah. Banyak teman-teman pembaca yang dibuat menangis karena sedih, bahagia, dan marah. Buku kedua yang kami rekomendasikan adalah Air Susu Ibu yang berasal dari negara Latvia. Karya sastra yang satu ini menceritakan seorang ibu yang sama sekali tidak mau menyusui bayi perempuannya dengan alasan ASINYA pahit katanya. Dengan berlatar peristiwa penjajahan Uni Soviet di Latvia, Air Susu Ibu akan menyuguhkan cerita tentang si ibu yang merasa akan memberi kesengsaraan pada bayinya jika menyusuinya. Si ibu hidup dan tumbuh besar di zaman penjajahan, sehingga ia berpikir bahwa ASINYA pasti akan terasa pahit dan beracun. Si anak perempuan yang tak pernah sekalipun menyesap air susu ibunya ini tetap tumbuh dengan baik. Namun dia tetap memiliki satu pertanyaan yang tidak pernah berani ia tanyakan, yaitu, kenapa sih ibu tidak mau menyusuiku? Halaman demi halaman novel Air Susu Ibu akan menuntun pembaca untuk memahami isi kepala si ibu dan anak perempuan tanpa nama ini. Dan juga alasan sebenarnya mengapa si ibu tak pernah menyusui anak perempuannya. Buku ketiga yang kami rekomendasikan ditulis oleh salah seorang sastrawan ternama Indonesia, Eka Kurniawan, berjudul Cantik Itu Luka yang telah mendunia dan diterjemahkan ke dalam 34 bahasa. Cerita novel ini diawali dengan seorang wanita yang sangat cantik yang tiba-tiba bangkit dari kuburnya setelah 21 tahun meninggal dunia. Wanita itu dikenal dengan nama Dewi Ayu yang dulunya adalah seorang budak seks tentara Jepang. Kehidupan pelacuran Dewi Ayu dimulai ketika Jepang berhasil merebut kedudukan Belanda. Jepang menahan seluruh keturunan orang Barat termasuk Dewi Ayu yang merupakan seorang blasteran Indo-Belanda. Tentara Jepang kemudian menjadikan para wanita yang ditahan itu sebagai pemuas nafsu mereka. Cantik Itu Luka merupakan karya yang penuh satir dan sindiran, di mana Dewi Ayu yang akhirnya melahirkan 3 anak cantik jelita tanpa tahu yang mana bapaknya ini, ketika hamil anak keempat, ia berdoa agar bayi ini terlahir buruk rupa. Sebab menjadi cantik adalah sebuah luka. Seperti yang diucapkan oleh Dewi Ayu dalam buku ini. Tak ada kutukan yang lebih mengerikan daripada mengeluarkan bayi-bayi perempuan cantik di dunia laki-laki yang mesum seperti anjing di musim kawin. Tak disangka doanya terkabul. Si bayi keempat ini lahir dengan wajah yang sama sekali tidak cantik. Bahkan si penulis mendeskripsikan kulitnya hitam legam dan memiliki hidung yang menyerupai colokan listrik. Namun Dewi Ayu menamai bayi keempat itu dengan si cantik. Jika teman-teman penasaran dengan kisah Dewi Ayu dan para keturunannya yang penuh kutukan ini, pastikan teman-teman sudah memperhatikan batasan usia yang diberikan pada novel ini ya. Buku keempat yang kami rekomendasikan adalah pemenang Kusala Sastra Khatulistiwa tahun 2019 berjudul Teh dan Pengkhianat. Buku ini merupakan kumpulan cerpen yang ditulis oleh Iksaka Banu. Berisi 13 cerpen yang berfokus pada masa penjajahan kolonial Belanda di Indonesia yang pada saat itu disebut dengan Hindia.
Ke-13 cerita memiliki timeline yang berurutan, yaitu mulai dari kedatangan Belanda sampai hengkangnya mereka dari Indonesia pasca kemerdekaan. Nggak heran kalau Teh dan Pengkhianat mendapatkan sambutan yang sangat baik dari para pembaca, karena karya Iksa Kabanu yang satu ini punya cerita yang sangat menarik, teman-teman. Kumpulan cerpen ini menceritakan kehidupan bangsa Indonesia yang sedang dijajah dari sudut pandang penjajahnya, yaitu Belanda. Dari cerita pertama saja, kita akan disuguhkan dengan cerita seorang serdadu Belanda yang menentang perbuatan bangsanya itu yang merenggut hak orang banyak. Bahkan hidupnya harus berakhir dengan dieksekusi mati oleh sesama tentara Belanda. Wah, gimana teman-teman? Makin penasaran nggak sama cerita lainnya? Di daftar kelima, kami merekomendasikan buku yang juga menyentuh ribuan hati para pembaca, yaitu Laut Bercerita. Novel ini menceritakan seorang mahasiswa bernama Biru Laut yang berjuang menggulingkan pemerintahan Orde Baru yang sangat menyiksa rakyat. Namun kejamnya rezim yang berkuasa saat itu membuat nasib Biru Laut harus berakhir tragis. Novel ini dibagi menjadi dua. Bagian pertama dituturkan oleh Biru Laut yang berfokus pada cerita bagaimana awal mula para mahasiswa beraksi hingga akhirnya dieksekusi. Dan beralur mulai dari tahun 1991 sampai 1998. Sedangkan bagian yang kedua dituturkan oleh Asmara Jati, yaitu adik dari Biru Laut yang berfokus pada keadaan pasca runtuhnya Orde Baru. Novel Laut Bercerita akan mengajak kita untuk ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kehilangan keluarga, kekasih, dan sahabat tercinta tanpa kepastian. Dan begitulah sekilas tentang novel Laut Bercerita yang meninggalkan kesan kuat bagi para pembaca setelah menutup halaman terakhir. Bagi kamu yang sudah membacanya, coba dong tulis di kolom komentar apakah kisah pilu ini juga masih menghantuimu. Baiklah teman-teman, itulah tadi 5 rekomendasi novel fiksi sejarah yang wajib kamu baca versi Haru Media. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa menambah daftar bacaan kamu. Sekian dulu perjumpaan kita di segmen Darimu, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini karena masih banyak video menarik yang ingin kami bagikan kepada kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.